Mari kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu engkau limpahkan kepada kami. Dan saat ini kami datang padamu untuk memohon akan belas kasihanmu, memohon akan pimpinanmu, sehingga semua yang kami coba pelajari, kami coba gali dari Alkitab, sungguh-sungguh tidak hanya menolong kami tahu lebih banyak, tapi menolong kami untuk sadar di hadapan Tuhan kami harus hidup seperti apa, dan juga kami ditolong dengan kuasa-Mu untuk memampukan kami mengerjakan bagian kami dengan baik. Sehingga hidup kami selalu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kuasai kami semua, buatlah semua kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Jaringan internet dan semua hal yang lain kami berdoa supaya semua itu menjadi baik. Sehingga apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami pelajari, sungguh-sungguh dapat kami pelajari dengan baik. Dengarkanlah doa kami Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik ya, jadi hari ini terakhir ya maksudnya terakhir untuk yang 10 perintah ya, walaupun digabung nggak apa-apa. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Oke. Ya, terima kasih untuk pujiannya yang bagus-bagus ya. Suaranya yang bagus-bagus ya. Pujiannya mungkin sudah sering kita dengar, tapi suaranya kalau beda memang beda ya. Nah, kalau saya yang nyanyi mungkin akan berantakan semua kemana-mana ya. Tapi kalau nyanyi memang pro, ya meskipun bukan di kategori pro ya, tapi sebetulnya suaranya sama pro beda-beda tipis sebetulnya ya. Thank you ya Michael ya. Nah, hari ini kita bagian pertemuan keempat ya. Ini mestinya satu SKS ini ya, satu perintah, satu pertemuan. Terus pendahuluan pertama 10 perintah tambah pendahuluan tambah penutup 12 tambah 2 kali UTS itu jadinya UTS UAS jadinya 16 kali pertemuan ya, satu SKS 1 jam. Oke ya, baik. Kita masuk ke bagian terakhir ya. Hari ini tanggal 30 ya, terakhir log ya. Untuk yang sesi saya. Ke depan nanti tentu masih banyak ya, masih banyak pembicara-pembicara yang baik ya. Ini oke, ini adalah hari ini kita masuk ke perintah ke-6 sampai 10 ya. 8 sampai 12 salah ini. Ini 13 sampai 17 ini. Jadi saya ubah judulnya. Nah, ini semua. Ya, jangan membunuh. Ini pendek-pendek nih ya, pendek-pendek. Jadi kalau kita disuruh memberikan penjelasan, kita bingung ya, apa yang mau dijelaskan. Oh, jelas kok, udah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi, mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ke-17 itu jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik ya, kita mulai saja ya, supaya lebih banyak. Ini pasti banyak sekali pertanyaannya. Biarin aja dulu ya. Nah, jangan membunuh itu apa ya? Sebetulnya ini jangan membunuh itu, ini 10 perintah itu hanya simpel aja. Dia buat simpel sekali. Tuhan itu touchscreen itu cuma simpel sekali. Jangan membunuh, tak, udah selesai. Udah. Dia nggak panjang lebar tuh. To the point, singkat, selesai. Apa itu jangan membunuh? Nah, orang Israel pada masa Musa mungkin mereka tahu ya. Apa artinya jangan membunuh. Tapi kita sekarang sudah jarak kira-kira 3.500 tahun. Wah, kita bingung apa jangan membunuh. Zaman sekarang membunuh itu sudah tanya 10 orang jawabannya berbeda. Ya walaupun sama-sama membunuh itu menghilangkan nyawa, tapi 10 jawaban berbeda itu nanti. Apalagi kalau tambah penjelasan harus di kelas. Walah, tanyalah filsuf-filsuf itu ya, itu jangan membunuh itu ribet. Itu bisa bicara 40 hari 40 malam nggak selesai. Baik ya. Nah, ingat ya, satu hal yang perlu kalian pahami pada zaman ANE ya. Jadi Timur Dekat Kuno ya, TDK ya. Timur Dekat Kuno itu tidak ada namanya hak asasi manusia, itu tidak ada, saudara ya. HAM itu nggak ada. Kita sekarang ada ya, jangan membunuh itu jelas ada kriterianya segala semua. Dulu tidak ada hak asasi manusia, adanya hak asasi raja atau hak asasi Firaun. Siapa pemimpinnya? Itulah dia. Dia bilang
Dia kalau ngomong mati, ya sudah mati, sudah nggak ada lagi. Nggak ada pengadilan HAM, HAM internasional, nggak ada itu, gono gini tuh nggak ada. Kita harus tahu dulu ini. Nah, yang kedua, membunuh itu apa? Nah, ini bahasa Yunani, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani adalah rasa. Ini sadek, raza. Rasa lah, pakai S lah, bukan pakai Z ya. Rasa. Nah, jadi sebetulnya maksudnya apa ini ya? Sebetulnya ya, dia maksud dengan jangan membunuh itu, kata rasa itu dipakai untuk pembunuhan yang secara sengaja, dengan perencanaan. Termasuk juga yang tidak sengaja, sama. Jadi ada juga penggunaan rasa itu untuk sesuatu menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja. Yang ketiga, ingat ya, yang bicara jangan membunuh itu jangan membunuh sesama manusia, bukan manusia membunuh hewan, bukan ya. Ini konteks jangan membunuh itu adalah jangan membunuh sesamamu manusia. Bukan jangan membunuh makhluk hidup. Ya maaf ya, bukan seperti Buddha ya, tidak boleh membunuh nyamuk segala macam. Bukan, ini lain ya. Ini bukan kategori ke sana. Kata ini tidak dipakai untuk jangan membunuh hewan. Ada juga yang paling ekstrim yaitu hewan membunuh manusia. Tetapi dalam konteks ini memang tetap kategori manusia yang kena korban. Itu perlu dipahami ya. Jadi bukan hewan ya, bukan apa, oh jangan lu, jangan itu apa itu kecoa jangan dibunuh, jangan semprot. Udah kamu ya itu wah nggak bisa ya. Tikus jangan dibunuh, pelihara waktu udah masuk ke rumah kita pelihara aja. Oh bubar semua rumah kita ya. Habis nanti kamu diomelin sama orang tuamu ya. Ini kamu mau ngapain ya? Emang mau jadi kebun penting kalau kebun binatang ya, hewannya langka-langka. Ini kebun apa? Ini bukan kebun binatang ini namanya kebun hewan liar semua bubar ya. Ini adalah jangan membunuh sesama manusia. Jadi bukan manusia membunuh hewan, bukan ya, bukan dalam konteks itu. Nah, kesimpulannya apa? Secara sederhana kesimpulannya gini ya. Manusia itu tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Ingat ya. Jadi perintah jangan membunuh itu adalah perintah tidak boleh kamu mengambil nyawa manusia lain, yaitu di antara tengah-tengah orang Israel. Ini kedengaran ya, kalau nggak keren, tolong kasih tahu ya. Jadi manusia, yaitu orang Israel, tidak boleh mengambil nyawa orang Israel yang lain. Itu jelas tuh. Ya, ingat ya, perintah ini spesifik diberikan pada orang Israel. Tuhan memberikan pada orang Israel, beginilah orang Israel harus hidup. Jadi kalau ini saya sudah bawa agak umum ya. Manusia dalam kategori tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Kenapa? Karena nanti di sana ada hamba laki-laki, hamba perempuan. Ada budak laki-laki, budak perempuan, ada orang asing, ada janda. Itu termasuk orang Israel, tidak boleh diambil nyawanya. Nah. Kejadian 96 itu jelas ya, dikatakan gini, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi sebetulnya secara sederhana, jangan membunuh itu jelas bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka tahu kisah itu dari Musa semua. Dari awal dia sudah tahu bahwa waktu Allah memberitakan kepada Nuh tidak boleh menumpahkan darah manusia. Kalau ada orang menumpahkan darah manusia, maka darahnya itu juga akan tertumpah. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan manusia bukan sembarangan. Karena manusia itu bukan ciptaan yang sembarangan, karena ada gambarnya. Kita sekarang tidak mengerti gambar. Ya. Coba kalau saya buat analogi lebih singkat sekarang tuh kalau gambar foto presiden kamu obok-obok, kamu bakar, kamu tangkap juga sama ya. Dulu gambar itu bukan berupa foto, tapi patung ditaruh di kota atau ditaruh di suatu daerah, menunjukkan daerah ada di bawah kekuasaan dari orang yang sama dengan patung itu. Yaitu misalnya Firaun mukanya seperti apa, dibuatlah patung. Kalau dia mengalahkan misalnya Kanaan, maka Kanaan dibuatlah patung, gambarnya. Di situ tanda dia berkuasa. Jadi gambar itu, gambar dan rupa Allah itu mempunyai tidak hanya kalau di sini karena manusia itu hidup dan Allah menciptakan manusia hidup, maka manusia itu bukan patungnya Allah. Tapi manusia mempunyai semua sifat Allah, meskipun secara derajat itu berbeda. Itu sebabnya perintah itu sangat jelas bagi orang Israel. Jangan kamu bunuh sesamamu orang Israel karena mereka adalah gambar Allah. Ingat ya? Bagaimana dengan orang lain? Tidak dikatakan dengan orang lain. Allah itu menutup
seolah-olah menutup informasi tentang bagaimana nanti berrelasi dengan orang lain. Karena kenyataannya nanti kita membaca bahwa banyak dalam perjanjian lama itu Allah suruh satu kota A itu semua dihabisin, termasuk hewan tidak boleh desain. Waduh, itu ngeri ya. Termasuk juga Yeriko ditaklukkan, dimuter-muter ya, muter-muter pakai nyanyi. Mungkin kalau pakai trompet nyanyi segala macam ya 7 kali 7 hari terus habis itu rubuh. Mungkin kalau suaranya Simon Michael mungkin cuma muter sekali udah rubuh semua itu ya. Semua udah terlelap tidur ya. Saking nyamannya dengarnya. Nah, siapa yang jadi jelas sekali ya. Jadi sederhana bagi orang Israel itu sederhana sebetulnya. Jangan membunuh itu adalah jangan kamu mengambil nyawa manusia lain. Nyawa itu ada di mana? Di perjanjian lama, nyawa itu ada di darah. Itu sebabnya tidak boleh minum darah karena darah itu adalah simbol atau di darah itu ada nyawanya. Darahnya itu bisa berteriak-teriak kepada Tuhan seperti di Kain dan Habel. Ya, jadi nyawa itu ada di darah. Makanya tidak boleh makan darah. Kalau zaman sekarang beda ya. Nyawa itu tidak di darah, tetapi ada di ICU. Ya, mesin ICU bilang mati ya sudah mati selesai. Ya, kalau dulu tidak di darah. Jadi kalau membunuh itu harus menghancurkan manusia sampai keluar darah habis mati. Jadi tidak terlalu banyak pengetahuan tentang tusuk jantung segala macam semua mungkin ada, tapi poinnya adalah itu sampai darahnya habis biarin mati dia. Jadi nyawa manusia itu ada di darah. Ya. Nah, jadi kalau orang Israel membaca ya jangan bunuh, mereka langsung tahu. Oh ya oke, tidak boleh ambil nyawa manusia lain. Ingat ya, karena apa? Tidak ada HAM di situ. Jadi tidak ada HAM di situ sebetulnya siapapun boleh dibunuh semua maunya. Bagaimana Kain membunuh Habel itu kan berarti karena tidak ada HAM, itu saudara kandung loh. Ya hanya karena tersinggung sama Allah, itu Kain tersinggung sama Allah, adiknya yang dibunuh. Kan aneh kan? Jadi tidak ada itu HAM. Jadi makanya sangat mengerikan. Jadi pada waktu perintah ini diberikan, ini merupakan sebuah sebuah revolusi ya. Kalau Pak Joko Widodo bilang, presiden kita bilang revolusi mental, ini revolusi kehidupan bahkan. Ya, jadi orang Israel itu tidak boleh membunuh manusia lain, tidak boleh membunuh sesama orang Israel. Ingat hukum ini diberikan pada semua orang. Kalau orang lain, bangsa lain mempersembahkan anaknya bisa, membunuh manusia lain itu bukan perkara yang sangat sulit karena tidak ada HAM. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa jangan membunuh itu merupakan HAM awal sekali ya. Awal ya, bukan paling awal ya. Awal sekali bagaimana manusia itu tidak boleh membunuh. Nah, sudah ya, jelas ya? Oke. Kenapa? Dasarnya jelas. Karena Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Ingat, Allah itu membuat manusia itu bukan patung, tapi membuat manusia itu makhluk hidup. Sehingga kehidupan manusia yang hidup itu pasti mewarisi semua sifat Allah. Meskipun secara derajat, kalau kita sebut derajat atau kualitas itu berbeda. Ya, ingat ya, manusia itu berbeda dengan Allah kualitasnya. Apa yang Allah kerjakan, manusia kerjakan. Allah Maha Kuasa, manusia Maha Kuasa. Allah Maha Tahu, manusia Maha Tahu. Ingat ya, manusia itu sangat Maha Tahu. Begitu Maha Tahunya sampai dia tidak perlu pergi ke Mars, dia tahu tuh di Mars tuh kayak gimana. Kirim aja robot. Maha Tahu tuh. Ya, dia bisa tuh. Dengan CCTV itu manusia jadi Maha Tahu. Kapan dia mau lihat, dia bisa lihat. Jadi semua sifat Allah ada di sifat manusia. Itu sebabnya tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan itu namanya merendahkan orang yang menciptakan manusia itu sendiri. Itu akhirnya berusaha juga mematikan penciptanya. Perhatikan ya, ini penting buat kita karena di dalam pada masa kuno itu yang namanya HAM itu tidak ada aturannya. Membunuh ya kalau nggak suka bunuh silakan boleh bunuh. Saling membunuh itu hal yang biasa, tapi di dalam orang Israel tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Wah, ini berat ya, saudara. Sementara mereka adalah budak. Bagaimana dulu waktu mereka masih di Mesir, Musa membunuh orang Mesir dan mereka bilang, apa kamu mau ambil nyawa kami juga? Bagaimana seorang Firaun bisa memerintahkan semua anak di bawah usia 2 tahun dibunuh aja? Itu kan genosida ya. Genosida pertama. Diperintahkan anak di bawah 2 tahun semua harus dibunuh. Jadi sebuah bangsa itu dibunuh dengan habisin anak kecilnya, udah beres. Yang tua nanti lama-lama tua mati sendiri, hilang tuh, habis tuh Israel.
Nah, itu seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa konsep jangan membunuh itu sangat jelas bagi Israel. Mereka alami bagaimana di Mesir diperbudak segala macam, hampir tidak ada harganya segala macam. Mereka itu mau dibunuh, dihabisin segala macam karena sudah lebih banyak daripada tuannya. Jadi orang Israel lebih banyak dari orang Mesir, mau dihabisin segala macam semua, tapi tidak terjadi. Nah, jadi mereka pasti tahu tuh, jangan membunuh itu apa artinya. Itu bagi mereka. Baik sengaja, tidak sengaja, jangan pernah kamu mengambil nyawa manusia lain. Sederhananya itu. Selesai. Ya, dasarnya apa? Karena Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perintah ini itu diberikan kepada, seingat saya adalah Nuh ya konteksnya. Jadi jelas tuh. Jadi nanti Israel juga menarik diri sampai ke Nuh. Ya jelas ya. Ya, saya pindah ya supaya cepat nih karena ini 6, 7, 8, 9, 5 perintah dalam waktu sejam ya. Jadi ingat ya, Israel itu harus menjadi pemancar terang atau Israel lah sebuah contoh kehidupan Allah. Allah yang hidup tuh kayak gimana? Ya lihat Israel. Ini Israel itu harus menjadi pemancar terang atau pemancar kehidupan yang sesungguhnya bagi bangsa sekitar. Kalau mereka main bunuh sana bunuh sini seenak jidat kayak bangsa sekitar, apa bedanya? Nggak ada. Justru inilah menjadi sebuah pembeda, sebuah apa ya, sebuah lampu di tengah-tengah kegelapan yang manusia itu ada. Nah, selesai. Lanjut. Sekarang jangan membunuh ya. Ini itu perintah ke-7. 6 ya. Perintah ke-6 masih ya, 6. Terbalik ini. Saya ubah dulu ini. Ini mestinya ke-6. Sini baru ke-7. Bukan flag. Oke. Oke ya, sekarang ya. Jadi polanya akan sama ya, supaya cepat. Lalu sekarang gimana? Bagaimana sekarang? Sekarang itu HAM sudah ada, saudara ya. HAM itu sudah ada, hak asasi manusia sudah ada, diakui oleh semua negara. Membunuh pasti ada hukumannya, sesuai derajatnya. Tingkat pertama direncanakan, tingkat kedua tidak rencanakan, tapi kejam. Pembunuhan tingkat 1, tingkat 2 terus ke bawahnya. Ada. Membunuh hewan aja sekarang ada aturannya. Jangan kamu sembarang membunuh kucing, anjing di Amerika, kena kamu ditangkap tuh ya. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Sekarang tuh kompleks. Yang namanya jangan membunuh itu sangat kompleks. Membunuh apa zaman sekarang? Sama ya, zaman sekarang tetap prinsipnya apa? Kita bisa membuat semua itu punya sendiri, tetap ya, punya algoritma sendiri, tapi intinya sama. Membunuh itu artinya menghilangkan image of God. Meniadakan image of God. Jadi image of God itu sebetulnya mewakili kemuliaan Allah di bumi ini. Kalau kamu hilangkan, maka kemuliaan Allah akan berkurang, terus akan hilang. Menghilangkan image of God. Ingat ya, sekalipun kita berdosa, kita tetap image of God loh ya. Ingat ini penting ya. Jadi sekalipun kita orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun tetap mereka image of God, tidak boleh dibunuh. Mereka cuma kehilangan kemuliaan Allah, tapi tidak dihilangkan total, rusak. Tapi mereka dikembalikan. Mereka bukan tidak ada image of God, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah nggak ada, tapi mereka image of God. Nah, manusia itu nanti menjadi bukan manusia, itulah membunuh. Jadi kalau ini mau dibuat ya, mau dibuat gradasinya, derajatnya, maka sekarang yang disebut sekarang itu membunuh itu adalah tidak memanusiakan manusia, itu sudah membunuh. Jelas itu. Dan Yesus itu mengubah yang negatif, jangan membunuh itu menjadi positif. Ingat ya. Bagaimana supaya tidak membunuh? Hormati image of God. Matius 5 ayat 22 itu jelas sekali ya, saya bacakan ya. Ini Matius, silakan baca Matius 5:22 ya, silakan. Nah, saya coba lihat, saya share itu ya, Matius 5:22 ya. Nih, Matius 5:22. Matius 5:22 bilang begini.
Aku berkata kepadamu, saya baca dari 12 supaya jelas ini. Dari 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu tambahan kemudian ya. Karena memang konsekuensi dari kejadian. Kejadian 9 ayat 6. Ya, jadi jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Perhatikan Yesus bilang itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Jadi marah dihukum, membunuh dihukum, sehingga seolah-olah Yesus mengkategorikan marah dan membunuh itu sama. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ini ya kafir ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata bodoh, ini sebetulnya jahil ini bukan apa? Bukan itu ya. Bukan jahil ini bukan apa? Bukan jahil ya. Sebetulnya harafiahnya ini saya tunjukkan ya. Harafiahnya itu adalah itu pertama itu barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, kamu itu tidak berguna, atau ya ini itu tidak, orang bilang tuh tak berotak ya, poltak ya, polos tidak berotak. Nah itu kena hukum tuh. Jadi kalau kamu lihat ini adalah artinya empty head, kepala kosong, atau numbskull atau bodoh. Yang kedua adalah more. More juga sama, bodoh kamu. Itu saya stop ya sekarang ya. Jadi setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau dasar otak kosong, otak udang orang bilang ya, walaupun udang sebenarnya bukan bodoh loh ya. Dasar otak kosong, kepala kosong, sebagai konsekuensi dari marahnya dia mengeluarkan kata seperti itu harus diharapkan ke mahkamah agama. Coba, mahkamah agama, nggak main-main. Siapa yang berkata dasar bodoh lu, goblok lu, harus diserahkan ke dalam neraka. Bayangkan ya, membunuh dihukum tapi mengatakan goblok itu diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Itu Tuhan bilang ya. Oke, saya ganti sekarang. Jadi sebetulnya Tuhan itu sedang ngapain ya? Tuhan itu sedang ngapain? Pada waktu di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sedang ngapain? Tuhan Yesus itu sedang memastikan bahwa setiap orang itu berlaku positif, yaitu menghormati image of God. Jangan membunuh dipahami sebagai oleh Tuhan Yesus itu jangan bahkan kamu marah. Jangan kamu marah dan sehingga keluarlah perkataan dasar otak nggak punya otak lu, dasar goblok lu. Jangan. Justru Tuhan itu ingin setiap orang itu menemukan Tuhan di dalam image of God-nya itu. Kan ya? Jadi kalau kita mau pakai prinsipnya Tuhan Yesus, janganlah gampang mengatakan goblok ya, jangan. Saudara, kalau saya share sedikit ya, di kelas saya di TC saya selalu bilang begini kepada mereka yang calon guru ya, jangan pernah mengatakan pada murid-murid itu bodoh, karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Tuhan itu menciptakan image of God, gambarnya, gambar dan rupanya Allah. Dia ciptakan itu. Semua orang itu pintar, tidak ada orang bodoh. Orang disebut bodoh itu karena dia malas, tidak mau tahu, sehingga dia tidak punya apa-apa. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Orang malas banyak. Tuhan tidak menciptakan orang malas, tapi orang jadi malas. Tuhan menciptakan orang bodoh? Tidak. Orang jadi bodoh? Tidak. Bahkan orang yang punya penyakit Down syndrome pun tidak bodoh. Karena di dalam dirinya ada kepintaran sampai dengan level dia maksimal bisa. Bisa tuh. Itu penting buat kita ya, sehingga kita itu ingat ya, kalau kita mau tarik ya, ini kan dulu kan jangan membunuh jelas hilangkan nyawa. Saat kalau kita tarik sebagai perjanjian baru, kita tahu bahwa namanya tidak memanusiakan manusia itu adalah apa? Itu adalah tindakan tanda kutip membunuh. Karena hukumannya itu sama bahkan lebih parah daripada membunuh. Tidak
Tidak spesifik dikatakan kalau kamu marah dan kamu bilang dasar nggak punya otak, dasar goblok, itu adalah membunuh. Tetapi hukuman antara dua kata itu sebagai konsekuensi dari marah, keluarlah sumpah serapah itu dengan hukuman yang dikenakan pada membunuh itu sama. Itu sebabnya secara konsekuensi, secara logika kita bisa mengatakan derajat membunuh dengan derajat bersumpah serapah oleh karena marah itu betul-betul setara. Itu dia. Ingat ya. Jadi mulai sekarang jangan pernah keluar kata goblok di depan maupun di belakang orang. Anak saya sampai sekarang tuh umur sudah semester 4 ya, semester 4 kedokteran kalau jadi yang kedua semester 2 psikologi. Semuanya dua-dua di UPH, jangan khawatir semua di UPH. UPH itu bagus kok. Beneran ya, ya mereka berjuang untuk menjadi Universitas Kristen yang baik. Walaupun tanya banyak juga kelemahan nggak apa-apa. Nah, saya ingin katakan begini ya. Dari kecil ya, saya tidak pernah bilang anak saya dasar kamu bodoh. Istri saya kalau bilang anak saya bodoh, saya tegur. Kenapa kamu bilang anak saya bodoh? Memang Tuhan kita itu bodoh, sehingga menciptakan orang bodoh. Tidak. Mengatakan bodoh kan seolah-olah kamu itu dari sananya sudah goblok. Nggak bisa, salah ya. Kalau malas itu kita tahu. Itu konsekuensi bodoh itu lain. Kamu malas sehingga kamu tidak tahu apa-apa. Nah, itu benar. Jangan malas. Kalau kamu malas nanti kamu tidak tahu apa-apa. Betul. Tapi bahwa kamu emang dasar bodoh kamu, waduh, itu masalah ya, itu sebuah perkataan singkat. Tetapi mungkin bagi orang dewasa dia cuek aja, bodoh amat. Kenyataan gue lebih pintar dari lu. Dia bisa begitu. Tetapi di kita sendiri itu kita termasuk dalam kategori derajat yang sama dengan membunuh. Ingat ya? Nah, ingat prinsip Tuhan Yesus ya. Jadi mulai perintah ke-5 terus ke bawah itu adalah kasihilah sesama manusia. Mulai dengan orang yang di atas kita. Setelah itu sesama kita ini. Orang satu derajatnya. Jangan membunuh sesamamu manusia. Dah. Jelas ya? Dah, saya stop. Saya tahu banyak pertanyaan, biarin aja dulu. Saya ngomong nanti satu perintah doang selesai. Bisa. Ketujuh, jangan berzina. Ini berzina itu apa ini, saudara ya? Ini juga sebuah istilah yang sebetulnya nanti banyak menimbulkan kontroversi. Apa itu berzina? Nah, Imamat 20 ayat 10 bilang begini, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sesamanya manusia, ini ya, berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina, diulang nih, istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Wah, ini apa itu? Zina itu apa sebetulnya? Jadi berzina itu beda dengan sundal atau percabulan. Nomor 21-7 ada cabul ya, sundal itu ada. Dua-duanya baik berzina maupun sundal itu dosa besar di Alkitab. Apa itu berzina? Secara sederhana ya, berzina itu adalah orang yang sudah punya pasangan nanti melakukan hubungan seksual dengan orang sesamanya yang punya pasangan. Itu namanya berzina. Jadi kalau dengan misalnya dengan orang yang belum menikah itu namanya percabulan. Itu sundal namanya, cari pelacur. Pelacur tuh nggak punya suami itu. Nah, kalau pasangan A dan B, A-nya itu cari pelacur, ingat ya pelacur bukan cuma perempuan ya, laki-laki juga ya. Perempuan cari laki-laki, laki-laki cari perempuan, walaupun kebanyakan dikonotasikan laki-laki cari perempuan. Kalau yang laki-laki cari perempuan itu bukan berzina, itu namanya bersundal. Jangan kamu biarkan anak perempuanmu jadi sundal. Nah, itu dia. Jadi ingat ya, berzina itu adalah orang menikah dengan orang menikah. Itu berzina. Sundal atau cabul itu adalah, cabul itu cari pelacur, sundal itu dengan orang yang belum menikah. Dan orang misalnya ya, si A B menikah nih. Si A akhirnya bersetubuh dengan perempuan C. Nah, itu di perjanjian lama diatur. Kalau bapaknya C itu setuju, ya sudah boleh. Selesai. Jadi bukan masuk kategori perzinahan. Ya, ingat ya, perzinahan itu seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena ini kalau kita lihat nanti ya, perzinahan itu dalam konteks tentu relasi pasangan. Ini jelas ini, orang Islam sudah sangat tahu. Karena sebelum-sebelumnya ada, ya, di Muhammad juga nanti ada. Sebab
Israel meninggalkan Tuhan itu disebut di dalam perjanjian lama sebagai perzinahan. Karena Israel sudah punya Allah. Bangsa lain punya Allah yang lain. Israel punya Allah. Bangsa lain punya Allah lain. Israel kalau dia tinggalkan Tuhan, dia beralih kepada Allah lain, itu berzina. Perhatikan ya, semua masing-masing punya pasangannya, masing-masing punya pelindung. Kalau kamu pergi ke sana, kepada Baal, itulah berzina. Dan Tuhan memakai bahasa-bahasa rohani diidentikan dengan perzinahan. Dia memakai perzinahan konsep yang sangat fisikal untuk menggambarkan kerohanian Israel pada waktu mereka meninggalkan Tuhan. Ya dah? Itu sangat penting ya. Jadi relasi di dalam pasangan itu menjadi sebuah, saya tunjukkan langsung ya. Hakikat zina itu adalah tidak setia, beralih kepada ilah atau pasangan sesama. Itu dia. Hakikat zina itu adalah ketidaksetiaan kepada kepada pasangannya. Tentu saya tahu ya, banyak orang, Pak, dulu kan poligami. Ya, Daud itu punya istri berapa banyak? Salomo 1000. 300 istri, 1700 gundik. Coba apa yang kurang? Apa 300 istri itu istri apa? Semua raja-raja itu, raja-raja Israel itu semua itu poligami. Abraham aja poligami. Ada Hagar, ada Sarai. Waktu Sarah masih hidup, ada Hagar, ada Sarai. Sudah Sarah mati, kawin lagi dia. Tapi setelah Sarah mati ya. Ingat ya, kekudusan dalam keluarga Israel itu sekaligus itu juga nanti menjadi teladan juga bagi bangsa yang lain. Allah itu kudus, tidak boleh sembarangan. Maka hidup juga harus kudus, termasuk di dalam keluarga. Ingat ya, hakikat perzinahan itu adalah ketidaksetiaan kepada pasangan. Dengan beralih kepada apa? Pasangan yang lain. Nah, jelas ya, oke, jangan berzina. Ini jelas ya, ini orang Israel itu pahami akan begini. Kira-kira pada masanya ya. Kita sekarang gimana? Semua akan seperti itu. Jangan berzina, itu sekarang gimana? Sama ya. Identik nih. Kita harus proaktif mempertahankan 10 perintah itu masih berlaku zaman sekarang. Proaktif pertahankan kesetiaan kepada Allah. Coba ya. Saya tunjukkan dulu. Wujudnya apa? Kesetiaan kepada pasangan. Bukan pacar. Ingat ya, bukan pacar. Pacar mah masih jauh, saudara ya. Nanti suatu kali kalau sempat kita bahas tuh pacar tuh masih jauh ya. Saya stop share dulu ya. Ini ada harus perbaiki. Jadi pacar tuh masih jauh, saudara ya. Jangan urusin pacar dulu. Itu ingat ya, kesetiaan itu kepada pasangan. Kita mungkin kalian belum menikah mungkin tidak tahu ya. Ingat ya, hakikatnya itu kesetiaan. Ya, kalau kamu mau tarik kepada kesetiaan kepada sesama itu nggak bisa ya, karena memang ini 10 perintah itu jangan berzina itu konteksnya memang pasangan ya. Suatu kali nanti kalau kalian sudah punya keluarga ya ingatlah baik-baik. Sama ya. Proaktif mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Nah, itu jangan berzina, maka mau nggak mau kamu harus proaktif mempertahankan kesetiaan kepada pasangan. Kamu kalau mau kamu setia kepada Allah, wujudnya kamu setia kepada pasanganmu, bukan pacar. Setia kenapa? Karena kamu mengasihi pasanganmu dalam ikatan kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Ingat ya, ini poin 4 sangat penting. Kenapa kamu setia? Kamu setia kepada Allah, wujudnya kamu setia kepada pasanganmu. Kenapa harus setia kepada pasanganmu? Karena pasanganmu adalah orang yang kamu ikat di dalam kekudusan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ingat baik-baik ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ini penting konsep ini, sangat penting. Sekali lagi, sama ya, kita sekarang itu orang-orang percaya sekarang itu sama dengan Israel, terang bagi dunia ini. Coba ya, jujur aja. Mestinya orang semua dunia itu kawin cerai itu sudah semua sangat gampang ya. Kawin cerai, kawin lagi. Itu berzina namanya. Kalau kamu kawin cerai, kawin lagi, itu berzina. Kamu mengikatkan diri. Mestinya kalau sudah menikah, tidak boleh lagi kamu apa? Menikah lagi sampai maut memisahkan. Tapi kenyataannya apa? Coba realitanya apa? Nggak bisa, saudara ya.
mempertahankan kesetiaan kepada Allah dan wujudnya kesetiaan kepada pasangan itu sulit sekali dipertahankan. Realitanya tidak demikian. Terlalu banyak orang Kristen bercerai. Katolik tidak boleh bercerai, tapi sesungguhnya sudah bercerai. Beneran. Nah, bagaimana jadi terang bagi dunia? Sederhana, jangan berzina. Kalau kita tidak lakukan itu, saya rasa kita sungguh-sungguh bisa menjadi terang yang baik. Kenyataannya presentasi orang Kristen yang bercerai itu tidak lebih baik daripada orang non-Kristen yang bercerai. Ingat ya, karena Tuhan Yesus memang mengizinkan boleh bercerai kalau berzina. Boleh bercerai ya, boleh bercerai kalau berzina. Boleh bercerai. Tetapi kalau kamu bercerai, maka ingat ya, tidak boleh lagi kamu menikah. Kenapa? Karena kamu terikat secara kudus di hadapan Tuhan di manusia. Di manusia boleh, saudara ya, kan ada suratnya, surat cerai semua mahkamah di pengadilan semua udah cerai resmi. Di hadapan manusia cerai, di hadapan manusia memang cerai. Di hadapan Allah tidak ada namanya perceraian sampai maut memisahkan. Kalau kamu mau bercerai, tunggu pasangan orang yang kamu ceraikan meninggal, baru silakan menikah. Kalau tidak menikah. Itulah konsekuensi dari keluarga Kristen yang sesungguhnya. Kalau tarik sekarang ya, dulu mungkin lain konteksnya. Kita terlalu banyak, kita tidak tahu dulu. Zaman sekarang kita harus tahu dengan baik. Ingat ya, ini tidak mudah loh ya, sangat sulit. Tapi kalau ini betul-betul kita mau sungguh-sungguh perjuangkan, proaktif pertahankan kesetiaan kita pada Allah dengan wujudnya kesetiaan pada pasangan, maka akan lain hasilnya. Nah, 7. Banyak nih. Jangan mencuri. Apa itu? Sama ya, dulu sekarang. Jangan mencuri itu apa dulu? Jangan mencuri itu apa sih mencuri? Nah, mencuri itu ingat ya konteksnya sekali lagi konteksnya relasi antar orang Israel, bukan dengan orang non Israel. Ini kehidupan di tengah-tengah bangsa atau umat pilihan Tuhan, umat perjanjian. Nah, jangan mencuri kata ini dalam bahasa kanap ya, nakap kanap ada nakap lah saya lupa. Mencuri itu artinya mengambil diam-diam. Terus mengambil dengan menipu juga sama, itu mencuri. Sama itu, mengambil dengan diam-diam, mengambil dengan cara menipu, itu sama. Nah, ini dia, ini yang kita mungkin lupa ya saudara. Mencuri itu sangat dekat sekali. Itu bahkan kawan karib. Itu soulmate-nya malas, saudara. Itu dia. Ya. Nanti kita akan kita tahu ini dari mana? Dari perjanjian baru. Di 1 Tesalonika, di surat pada Tesalonika itu Paulus bilang begini. Kalau orang malas, udahlah. Jangan kalau orang malas, udah nggak usah kasih makan. Kalau dulu kamu pencuri, sekarang jangan lagi mencuri. Lalu gimana? Bukan tidak boleh jangan mencuri. Kamu harus sekarang bekerja untuk memberi. Dulu kamu mengambil diam-diam, sekarang kerja memberi. Diam-diam memberi dengan jujur. Semua dari yang ambil menjadi beri. Itulah positifnya. Jadi pada waktu dibilang jangan mencuri di Israel itu adalah sebuah larangan supaya jangan nanti kamu jadi malas. Kalau kamu malas sudah pasti kamu tidak punya apa-apa, nanti ujungnya kamu mencuri. Nah, itu dulu ya, mengambil diam-diam, mengambil dengan menipu. Tidak boleh. Zaman dulu tidak ada namanya alarm, tidak ada CCTV. Mencuri, mengambil diam-diam, saksinya apa? Orang bisa terbatas. Dengan menipu, omongan zaman sekarang juga bisa apa? Belum ada rekaman, recording belum ada. Semua itu belum ada. Jadi kalau mengambil diam-diam, terus mengambil yang menipu, nggak ada yang tahu. Makanya jangan lakukan itu. Sekarang positifnya apa nanti ada ya. Nah, jangan mencuri. Sekarang apa? Masih sama atau lebih parah? Parah ya, sekarang lebih parah, saudara ya, lebih parah. Konteksnya apa? Relasi. Tetap ingat relasi antar orang percaya. Mengambil diam-diam masih sama. Mengambil diam-diam. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan ini. Nah, mengambil dengan menipu, wah sama, saudara ya. Tambah lagi mengambil dengan serakah zaman sekarang.
Ngambil dan serakah zaman sekarang tuh tambah lagi, ada. Ya, ambilnya itu 1.000, jualnya 1 juta. Ada serakah itu mah, pengen cepat kaya, ada banyak ya. Ini bukan cuma dagang saja ya, bukan ya. Dekat dengan malas, iya, malas berpikir, malas bekerja. Itulah jangan mencuri. Sekarang lah mencuri. Mencuri sekarang, mencuri zaman sekarang apa? Kayak gini. Mengambil diam-diam, termasuk plagiat di sini, mencontek di sini, mengambil dengan menipu, termasuk di sini memperalat nama Tuhan, mengambil benefit dengan memperalat nama Tuhan, menipu orang sama, mengambil dengan serakah, nggak cukup-cukup kayaknya, waduh, terus diambil terus. Nanti saya tunjukkan terakhir ya, ini nggak apa-apa. Ini saya tahu banyak pertanyaan, biar ini dulu. Ya. Ini dekat dengan malas sama, sekarang juga orang yang mencuri itu dekat dengan malas berpikir, malas bekerja. Pasti itu. Nah, pasti. Mencuri dalam konteks bahwa sekarang, lebih banyak lagi, saudara ya. Lebih banyak lagi. Mencuri waktu bisa, tambah banyak ya, mencuri waktu, mencuri apa aja bisa, banyak semua. Mengambil benefit tuh, diam-diam untuk apa segala macam. Nah, intinya mengambil, ambil tuh ke diri sendiri. Nah, pasti. Perintah ke-9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ingat ya, tadi mengambil tuh saya kaitkan dengan plagiat. Saya tunjukkan nanti ya. Bersaksi dusta tentang sesamamu. Apa ini? Apa ini bersaksi dusta? Zaman dulu bersaksi dusta itu konteksnya pengadilan. Ingat ya, pengadilan dulu sama sekarang beda ya, sangat berbeda. Itu adalah pencarian kebenaran fakta, tidak pakai CCTV, tidak pakai rekaman, tidak pakai IT untuk mendownload semua histori dari percakapan segala macam orang korupsi itu enggak bisa. Semua apa? Kesaksian. Orang menyaksikan sekarang juga sama, kesaksian nomor utama. Tapi bukti itu tidak hanya kesaksian saja, walaupun kesaksian itu tetap paling sahih ya, paling kuat. Memberikan kesaksian yang salah kalau dulu. Memberikan kesaksian A tapi dia bilang B. Nah. Terus termasuk bersumpah palsu. Dia sumpah mengatakan kebenaran tapi katakannya bukan. Berakibat hukuman terhadap sesama secara tidak benar. Jadi jangan bersaksi dusta. Kata ini bersaksi dusta itu tidak hanya soal memberi kesaksian juga, tapi kesaksian yang nanti berakibat pada hukuman kepada sesamamu dengan tidak benar. Itu ada. Bukan hanya sekedar memberikan kesaksian yang salah, tapi berakibat pada hukuman kepada sesamamu secara tidak benar. Karena apa? Karena dulu kalau kesaksian A, ya sudah pasti kena hukum. Kalau bersaksi dusta, ya pasti ada hukumnya. Ya, itu contohnya banyak perjanjian lama. Kalau kamu ingat kisah antara Raja Ahab dengan Nabot, itu ada. Ahab itu suruh orang bersaksi palsu. Wah, Nabot gini-gini, dibunuhlah Nabot itu. Akibatnya dibunuh Nabot. Ya, ada itu ya, silakan. Nah, bersaksi dusta juga sama ya. Ingat berkaitan dengan apa? Nah, berkaitan dengan tadi ya, saya kasih contoh ya, plagiat tadi ya. Nah, ini semoga ikut kelas saya itu ingat ya, ingat baik-baik. Plagiat itu adalah musuh dari semua perguruan tinggi di seluruh jagat raya. Bahkan di seluruh galaksi itu musuhnya. Musuh pendidikan. Itu dia. Musuh semua universitas di seluruh galaksi. Plagiat. Kenapa? Karena dia mengambil diam-diam. Tidak hanya mengambil diam-diam. Tapi apa? Bersaksi dusta. Ingat ya. Bersaksi dusta. Memberikan kesaksian yang salah, dusta, palsu, tidak benar. Padahal orang sedang mencari kebenaran fakta. Tahu kenapa plagiat hukumannya sangat mengerikan? Seorang profesor plagiat semua gelarnya dicabut. Bukan cuma profesor doang, semuanya dicabut. Orang sekuler saja tahu. Orang sekuler memakai landasan apa? Ini moral segala macam semua. Tapi orang Kristen lebih dari itu. Kenapa? Tidak hanya mengambil diam-diam. Orang sekuler memakai mengambil diam-diam itu semua adalah tindakan tidak bermoral segala macam. Tetapi di dalam iman Kristen itu berkaitan sama perintah ke-9. Kamu bersaksi dusta tentang dirimu sendiri. Sementara di perjanjian lama di Alkitab juga dikatakan setan itu bapaknya segala dusta, bapaknya segala kepalsuan, segala kebohongan, segala kesalahan.
itulah dusta. Itu sebabnya plagiat itu apa? Plagiat itu di iman Kristen, kalau kamu tanya saya, kalau saya tahu orang saya plagiat, saya harus langsung keluarin. Kenapa? Karena plagiat itu artinya kita orang percaya punya Tuhan, tetapi pada yang sama kita memelihara setan. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Sudah pasti kalau kita bersaksi dusta, kita plagiat, kita mengambil orang lain, kita bilang itu punya saya, bersaksi dusta terhadap dirimu sendiri, itu punya si A, tapi kamu bilang punya saya, itulah dia. Itulah memelihara setan. Kita punya Tuhan, kita biarkan setan hidup. Itu namanya mengusir Tuhan, memasukkan hantu. Ingat ya, nama saya Candrahan, jangan dipakai, jangan ditambahin tata usaha, bahaya nanti ya. Oke, dah. Sekarang lebih parah, karena apa? Moralitas itu sudah nggak jelas. Nah, semua itu sudah berburam semua moralitas. Konteksnya masih sama, pengadilan ataupun pencarian kebenaran fakta. Memberikan keterangan kesaksian yang salah, sama. Memberikan tuduhan tidak berdasar, sekarang tuduhan tidak berdasar sekarang malah. Terus apa? Berakibat hukuman terhadap sesama secara tidak benar. Coba. Contoh nyata sekarang, banyak, sekarang terlalu banyak. Coba, satu apa? Hoax. Waduh, ini kita memberikan keterangan kesaksian yang salah. Pada waktu orang cari kebenaran fakta, kita kasih yang ngawur semua. Pertama ya, itu keterangan saksi yang salah. Waktu konteks pencarian fakta, ini mana yang benar, ini gini-gini. Berita yang kita dapat tuh coba jujur aja. Berapa banyak hoax, berapa banyak yang benar. Firman Tuhan aja orang bisa jadi hoax, saudara. Waduh, ini gawat, saudara ya. Sama, konteksnya lebih kepada pengadilan, saya tanda kutip ya. Itu jelas, sistemnya ada. Pencarian kebenaran fakta ini sekarang ini, waduh, banyak orang kasih keterangan kesaksian yang salah, main forward saja, waduh, gile bener. Mau tanya, ini benar? Oh benar, kita cek, oh salah, waduh, gimana? Itu dalam WA group apa? Pemuda Kristen, waduh, gawat bener. Dalam WA group apa? Komunitas Kristen di perumahan, komunitas hamba Tuhan pun sama. Waduh, gawat, bener. Parah kan? Parah, saudara. Komentar ini ya, berkaitan tuduhan tidak berdasar. Komentar atas satu kejadian. Perhatikan semua komentar netizen. Kalau kamu baca berita yang ada komentarnya, coba kamu baca. Kamu akan temukan semua orang tuh kayaknya hebat benar dalam hal berkomentar. Komentarnya salah, nggak ada dasarnya, menyesatkan. Bukan ahli hukum, dia komentar hukum seolah-olah dia paling tahu. Waduh, dia menuduh si A, si B, si C soal dengan apa? Dengan sikap sok hebatnya, dengan sikap ketidaktahuannya, dengan sikap moralitasnya yang betul-betul tidak tahu. Memberikan tuduhan tidak berdasar, sehingga orang terhakimi. Perhatikanlah komentar-komentar di dalam IG, ya, caption di IG, terus di status WA, ya, komentar di semua berita-berita online, Detik, Kompas yang ada netizen. Coba kamu baca, gila, ini orang komentar semua saya jidatnya. Dasar pemerintah goblok gini-gini, kan gampang aja gini gono gini-gini. Waduh, saya kadang-kadang pikir gila ya ini kesaksian apa orang ini kasih? Ini keterangan apa orang ini kasih? Ini bukan keterangan, ini tuduhan. Ini menuduh, bersaksi dusta tentang sesama, tentang pemerintah, tentang yang lain. Semuanya coba. Gila nggak ini? Ini zaman sekarang ini. Jangan bersaksi dusta sama-sama. Wow, lebih parah. Media sosial yang harusnya itu mendekatkan orang jauh karena jarang ketemu, itu menjadi apa? Media umpatan. Sampai Jokowi sampai kesal. Ini kok isinya mengumpat orang aja ya. Itu dia. Sudah. Sudah ya, 9. Terakhir 10. Bentar lagi harus di calling. Itu sudah selesai. Jangan mengingini sesamamu. Tanda kutip ya, ini ada bukan tanda kutip, ada tengah-tengahnya. Jangan mengingini apa sih? Rumah. Perhatikan ya, istri atau hamba laki-laki atau perempuan atau lembu atau keledainya atau apapun yang dipunyai. Perhatikan di sini istri itu seolah-olah dikategorikan sebagai apa? Milik yang sama dengan apa? Benda mati, rumah, hamba, budak yang nggak ada artinya, binatang ya. Ini kayak barang yang bisa dimiliki. Kadang-kadang
Saya kadang-kadang pikir ini perintah 10 itu kok mengerikan ya. Sebetulnya tidak demikian ya. Tetapi apapun yang dipunyai, apa saja dipunyai. Ini bicara mengenai apa sih? Udah. Ini bicara mengenai apa sih? Nah, saya langsung aja ya. Ini 10 itu saya tidak jelaskan lagi ya. Ini sudah jelas nih semua istri hambanya itu. Ini tentang apa sebetulnya? Sekarang saya summarize ya, summarize. Perintah 6 sampai 10 itu bicara kehidupan umat Tuhan. Hal esensial dalam relasi dengan sesama orang percaya itu pertama apa sih? Pertama kita harus punya kesadaran kita itu menghadapi sesama image of God. Nomor satu. Jangan membunuh, jangan sampai dia kehilangan martabat maupun nyawanya. Itu. Jangan sampai kita itu secara sengaja menghilangkan image of God. Berusaha menghilangkan image of God. Nomor satu. Perintah ketujuh. Jangan mencuri, jangan berzina. Jangan berzina itu apa? Bicara kesetiaan. Hal esensi dalam relasi sama orang percaya adalah kesadaran akan image of God. Kedua, kesetiaan ke dalam konteks keluarga. Jangan mencuri. Jangan diam-diam. Jangan menipu orang. Terbuka. Saya pinjam ya, saya minta gini-gini. Minta bilang minta, pinjam bilang pinjam. Jangan minta jadi pinjam. Jangan pinjam jadi minta. Minta jadi rampok. Itu mah masalah. Itu tidak terbuka, buka aja. Open. Semua tidak ada yang disembunyikan, diam-diam. Tidak ada, buka. Ini gue mau jual ini ya, modal gue cuma 10.000, gue jual 13.000 ya, gini. Ngomong. Nah, mudah kan? Ngomong terbuka. Sorry ya, jujur aja gue peralat lu ini. Nah, ngomong. Jangan menipu, jangan mencuri. Jangan mencuri ide dia. Gue ambil ide lu boleh nggak nih? Atau misalnya kita diskusi dah gini-gini, siapa tahu gue ada website. Ngomong terus terang. Jangan tiba-tiba mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. Jangan kasih keterangan palsu. Jujur. 5. Perintah ke-10 itu apa? Jangan mengimimi. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Kecukupan. Jangan serakah. Jangan ganti dengan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan merasa nggak cukup, wah gue kurang pinter. Nilai 9,9 itu adalah kurang dari 0,1. Nilai 99 dari 100 itu kurang 1. Kalau kamu selalu melihat, kurang 1, kurang lagi, celaka. Kamu lihat, gila dari 100 gue ada 99. Apa nggak cukup? Nah, itu dia. Kedua, kita bicara kehidupan umat Tuhan, seperti yang saya tunjukkan ya, seperti saya ingatkan, Tuhan Yesus mengubah perintah ke-6 sampai 10 yang sifatnya jangan itu menjadi kasihilah sesamamu. Itu adalah sebuah tindakan proaktif memastikan kasih tidak berwujud. Kasih itu tidak berwujud, tapi kita harus proaktif memastikan kasih yang tidak berwujud itu menjadi ada wujudnya. Ada wujudnya. Ingat ya, ingat baik-baik. Jadi jangan itu kalau kamu semua jangan, kamu jadi orang diam, tinggal aja di goa. Nggak usah bergaul sama siapapun. Tapi kan tidak demikian. Waktu Israel membaca jangan membunuh, jangan itu adalah mereka tetap akan hidup sehari-hari. Mereka harus waspada supaya jangan lakukan ini. Kenapa? Karena jangan sampai kamu lakukan semua 6 sampai 10 itu kalau kamu mengasihi sesamamu, maka kamu akan proaktif memastikan bahwa kasihmu kepada sesama itu ada wujudnya. Kasihmu kepada Allah itu ada wujudnya dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama ada wujudnya sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wujud dari mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih itu harus ada wujudnya. Kamu mengasihi dirinya ada wujudnya kan? Kalau kamu mengasihi diri, kamu keluar tempat pesta, kamu pakai pakaian yang baik. Ke gereja kamu pakai yang baik. Nggak mungkin ke gereja pakai kayak mau berenang. Nggak mungkin, saudara. Nggak bisa. Tetap ada wujudnya. Mengasihi diri sini ada wujudnya. Mukamu berantakan, kamu perbaiki. Dandan penting. Bereskan jerawat itu bagian mengasihi diri. Mengasihi diri sendiri. Dan orang lain juga harus sama. Jadi kalau kamu, itu sebabnya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Kalau engkau mengasihi sebuah tindakan aktif, kalau jangan itu mungkin pasif. Jangan terus mencegah. Kalau kasihilah sesamamu manusia menjadi aktif, maka kamu harus proaktif memastikan bahwa kasih itu memang betul-betul diterjemahkan.
Ini dia. Inilah esensi dari kehidupan umat Tuhan. Menghargai image of God. Memastikan image of God itu selalu image of God. Kesetiaan, keterbukaan, kejujuran, kecukupan. Ini kalau orang sekuler bilang apa? Ini urusan hati nurani. Nah, coba ya. Kalau kita sekarang gimana? Apa sih kalau dalam hal sesama kita berrelasi dengan sesama orang percaya ya? Orang percaya dulu. Kita punya komponen ini. Kalau punya komponen ini, saya rasa ya semua orang melihat kita itu yang memang ini orang-orang look ini memang lain. Pasti akan ngomong kok mereka. Proaktif memakai, apakah kita proaktif memastikan kasih yang berwujud atau depan sama belakang beda, munafik. Wujud dari mengasihi sesama itu adalah memang karena itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Atau sebetulnya itu hanya formalitas saja supaya terlihat seolah-olah mengasihi sesama. Dah, selesai.